Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, pengunjung setia, penonton setia Taufikur Rahmi Official, pada malam yang berbahagia ini, di kesempatan ini kami berjumpa kembali dengan kami di channel Taufikur Rahmi Official. Yaitu malam ini hadir seorang tamu yang sangat lebar. Dua orang yang hadir yang sangat paradok. Yang satu tinggi dan besar, yang satu pendek. Tadinya ada juga yang baru siap rekaman, Fadil Aulia Fariski, dan yang kami cintai selalu, kameramen setia yang selalu support. Dengan adanya dia, ada video di channel Taufikur Rahmi Official. Pada malam ini ada hadir Kiflan dan Firza, terutama Kiflan yang belum pernah nongol ke channel Taufikur Rahmi Official, selalu menjadi orang di balik layar, baik itu editor, editing, film apa yang dulu Firza? Hijrah Santri yang viewernya ya lumayan banyak di channel tersebut. Channel Taufikur Rahmi Official. Alhamdulillah. Semoga tadi udah ke post, belum sampai AdSense-nya. Semoga cepat sampai. Tapi bukan itu. Ini cuma sekedar untuk berbagi ilmu di channel yang mulia ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ataupun di video yang selanjutnya, di part yang kedua nanti akan kami buat sebuah dialek mengenai dengan retorika, karena kedua-duanya ini merupakan pakar retorika di An-Nahlah. Siapa sih yang tidak kenal dengan Kiflan Al-Ghifari, Fanlen? Fanlen itu namanya saat kecil. Nanti bisa diceritakan. Apa kabar Kiflan? Alhamdulillah baik Ustaz. Baik Ustaz. Ini canggung ha? Panggil Ustaz Cece. Ya. Panggil Abi. Udah biasa panggil Aki, boleh. Yang jangan panggil Bro. Firza gimana, sehat? Sehat alhamdulillah. Semakin bugar, sehat dan segar ya. Alhamdulillah. Tadi Abi baru, biar lebih ini ada panggil Abi aja. Yang jangan panggil Abi ya. Udah, itu kode kita bersama. Sudah, tadi baru siap vaksinasi. Semoga dengan sebab hal tersebut jadi usaha bagi Abi untuk tidak terjangkit COVID. Amin. Dan Amin. kita doakan kepada Allah semoga COVID ini cepat berlalu. Amin. Hilang, Amin. dan kita bisa Aktivitas produktif kembali, apalagi orang-orang yang kreatif seperti kalian ya. Amin. Walaupun pandemi tidak menghentikan kita untuk produktivitas itu tetap perlu. Malam ini hadir ke channel Taufikur Rahmi Official, ada sedikit beban. Tidak insyaallah. Tidak insyaallah. Kalau di depan kamera Fadil tidak insyaallah. Insyaallah tidak. Firza, ini pertemuan dialek. Kalau kemarin itu buat video dengan si Rayyan. Oh, pernah selalu sekali dulu ya. Hafiz. Tanya Ustadz, nggak jalan karena kameramennya udah hangout. Pergi ke Daya, bukan hangout. Pergi ke Daya tuh Aki Arif Rizky Ular. Dengan seiring berjalannya waktu, kita pun berupaya untuk meningkatkan kualitas video, kualitas channel. Semoga dengan meningkatkan kualitas tersebut akan banyak para pemirsa yang hadir mencari tahu dan mengikuti kita. Amin. Pada malam ini ada dua perihal. Yang pertama, sejarah hidup, baik dari kedua-duanya atau nantinya di segmen selanjutnya masalah retorika, ya kan? Yang pertama, biar pemirsa tahu kepunaan Ustaz Taufik itu Kiflan,
ini apa calon Firza calon ponaan. Amin nggak ya? Gak apa. Ya, itu cuma sekedar guyonan. Tapi malam ini walaupun desain itu dialog santai, ada keseriusan yang perlu kita petik dari beberapa hal yang ada dalam dialog kami nantinya. Yang pertama dari Kiflan dulu. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Amin. Suaranya mungkin boleh dibesarkan sedikit supaya terekam ke nggak usah ada apa, lihat kamera aja biar lebih dikenal dengan siapa tahu nanti ada perempuan-perempuan yang para santri lain yang mengidamkan sosok Kiflan di kemudian hari. Amin. Nah, itu bonus saja kan. Sehat ya. Alhamdulillah. Firza sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebelum dipanggil tadi ngapain? Mau tidur? Habis Latihan. halakoh bersama mereka. Murid. Sebentar ya. Ade Asus. Ade asuh. Ya. Jadi habis setelah latihan hadana tadi. Iya, latihan hadana. Boleh disampaikan hadana sekilas kepada pemirsa beberapa hari ke depan. Beberapa hari ke depan, insyaallah Ma'had Tahfidzul Quran An-Nahla akan melaksanakan lomba lokalnya, lomba internalnya antar santri menyambung haram. Namun ruang lingkupnya kita batasi ya. Karena kondisi sedang Covid pandemi. Apalagi di Luk Sumawai kan sedang PPKM level 4. Kita ini sedikit informasi, santri dan nala nggak ada keluar dari asrama. Di asrama selalu dan sudah mematuhi protokoler kesehatan, artinya setiap orang tua tidak bisa mengunjung dan selalu kita menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan sebelum masuk tadi ke studio sudah cuci tangan. Cuman kalau kita pakai masker kan tutup mulut nggak bisa ngomong. Jadi taruh masker di situ langsung masuk. Jadi kita kembali ke topik. Kelas berapa sudah Kiflan? Alhamdulillah udah di kelas di sekolah. Di sekolah boleh Ya kalau di sekolah alhamdulillah ada kelas 12 atau kelas 3 SMA. Firza Kelas 12, kelas 3 SMA. Hampir kalau kita lihat aja hampir beda ya. Hampir ini nampak seorang ayah, nampak anaknya. Itu faktor apa? Faktor keturunan. Faktor Gen. genetik. Bukan gen Hatta Halilintar ya. Gen faktor gen lain mama lain ayah. Iyalah. Satu lokal. Jadi kelas 12. Ya, kelas 3. Kalau di pesantren Alhamdulillah. Sebenarnya udah 7 tahun. Jadi para pemirsa dari kelas berapa di Mahat? Kelas 5. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD saat itu sekolah dibonceng oleh Mbak Heri. Salam Mbak Heri. Ya, salam Mbak Heri. Mbak Heri. Sekarang sudah kerja di Koda. Ya, di Koda. Firza masuk An-Nahla Kelas 1. kelas 1 SMP. semester 2. Mau semester 2. Semester 2. Kenapa masuk An-Nahla? Melihat karir-karir anak Nahla. Anak Nahla contohnya siapa? Ini. Iya, Kiflan. Tapi saat itu lomba dengan akun Arif akun Hafiz dan akun Mujib. Arif. Ketiga-tiganya santri Nahla. Dan Juara. mendapatkan nominasi. Juara 1 akun Hafiz. 2 Arif. 3 akun Mujib. Lomba apa? Pidato bahasa Arab. Pidato bahasa Arab. Saat itu belum diterapkan bahasa Arab di Nahla. Ya. Sama seperti Rakil kemarin. Kita baru kemarin sama ayah. Iya. Kita tafsir Jalalain. Tapi Rakil duluan curi start ya. Duluan dapat juara 1 tafsir Jalalain Sekotol Sumawai bersama Suci. Alhamdulillah. Nah, artinya bukan pasangan dengan Suci. Putranya Rakil, putrinya Suci, kedua-duanya juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah tabarruk dengan ayah Catrung untuk ambil berkah ibtidah kitab tafsir Jalalain. Senang menjadi santri An-Nahla Kiflan? Senang, sangat terpaksa. Senang. Alhamdulillah Senang. Santri pertama Iya. Kalau sekarang yang tinggal itu santri pertama berapa orang?
Kalau dari santri, saya santriwati Nafis. Cuma dua. Di Nafis ya, cuma dua. Cuma dua. Cuma dua. Itu. Kalau di pesantren Salafi mereka sudah kelas 7. Tapi enggak, itu persepsi Kiflan. Kalau persepsi saya tetap kelas 6, kelas terakhir. Kenapa? Karena 1 tahun itu sebagai tajizi. Ya, artinya kalau di TK itu 0 besar. nol kecil, 0 besar. Jadi satu kelas. 1 tahun nggak dianggap. Enggak akan banyak ilmu dapat. Ya. Di An-Nahla diantarkan masuk atau tes atau tidak? Ya tes juga. Nah, bisa diceritakan Kiflan kenapa bisa di An-Nahla? Oh, jadi awalnya Abah, ayah saya penggagas bersama Abi Taufik ingin membuka sebuah lembaga pendidikan Islam khusus tahfidz dan retorika ya. Saat itu sudah ada beberapa murid yang terlist namanya 23 orang. Alhamdulillah, Habib masih ingat. 23 orang pertama itu seingat saya nama pertama ditulis itu nama saya. Makanya Kiflan Al-Ghifari. Iya. Makanya santri pertama saya. Ya. Santri tertua. Santri tertua. Jadi segala sejarah An-Nahla itu ada dalam memori Kiflan. Segala sekelumit kisah yang terjadi ada. Ya. Senang menjadi santri? Senang. Firza? Senang. Sangat senang. Kenapa? Dalam persepsi Firza nanti baru Kiflan. Apa yang menjadi sebuah kesenangan menjadi santri apa? Karena kalau dibilang santri, teringat sejarah dari pertama Indonesia dibangun. Iya. Kita merdeka karena santri. Bukan dibangun pakai bata ya. Iya. Nama Indonesia direbut untuk kemerdekaannya. Kemerdekaan itu karena santri. Karena santri. Kan ada pesantren Tubuh Ireng, Lirboyo seperti film Sang Kiai. Ya. Jadi di garda terdepan itu santri. Jenderal Sudirman, TNI sekaligus kader Muhammadiyah, santri juga. Pangeran Diponegoro, santri. Ya, juga santri. Ya. Apa kelebihan dari kehidupan menjadi santri yang Firza rasakan? Selama saya pribadi ya menjadi santri di An-Nahla yang dulunya jarang bangun subuh. Ya, ini bukan buka rahasia nih. Belum balik ya? Ya kan dulu kan masih SD, sekarang kan masuk ke An-Nahla dari SMP. Jadi udah bisa kawin belum? belum. Yang dulu jarang ngaji, jadi semangat ngaji. Dengan ada kawan-kawan juga. Ya. Ada kawan seperti Fadil Aulia Fariski. Seperti sang kameramen. Ya. Jadi sehingga kita bisa lebih banyak mendapatkan kelebihan di sini. Apalagi sudah beberapa prestasi yang ditoreh. Nah, Kiflan sendiri kelebihan dalam persepsi Kiflan menjadi santri itu apa? Baik, yang pertama karena kita bisa menuntut ilmu secara bersamaan dengan kawan. Ya. Yang dulunya tidak kenal fa'ala ya fil fa'ala. Sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa. Fa'ala itu isim mudhaf. Fi'il mudhari. Kemarin ada yang kami tanyakan ke santri kelas 1 baru wajar. Jadi saking semangatnya ada pertanyaan dari Abi. Fa'ala itu isim apa? Isim madhi. Itu wajar. Karena baru kelas 1. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Sekarang mengaji di kitab apa? Alhamdulillah. I'anatul Talibin atau lebih dikenal dengan Fathul Mu'in. Hasyiahnya I'anatul Talibin. Kemarin kita ibtidak kitab Tafsir Jalalain. Tafsir yang dominan dipakai dipelajari di daerah yang ada di Aceh. Semoga dengan sebab hal tersebut kita menjadi salah satu daerah yang mendapatkan barokah. Amin. Mengenai dengan prestasi, kalau Kiflan yang tertinggi prestasi yang pernah diraih juara 1 nasional. Sok kalau juara 1 yang pernah piala nggak ada di sini ya? Di kantor Pak Alim. Di kantor di ruang Pak Alim. Juara 1 nasional tahun 2017 di kancah apa? Di momen apa?
Di event apa? Film Taspai. Jangan terlalu lembut suaranya. Oh, Apa? di event Pentaspai Di saat itu diselenggara di Banda Aceh. di Banda Aceh. Di nasional. Kita pernah pergi ya, Firza? Iya. Tapi sebagai Penonton. penonton dan sponsor. Saat itu menjadi juara yang tertinggi Kiflan ya. Ya, alhamdulillah. Ada lagi Ustazah Meli, Amzar, Syefa tidak masuk dalam 10 besar ya? Tidak. Alfania, Ukti Alfania. Fani Nusra masuk 10. Masuk final ya? Masuk final. Sedangkan yang mendapatkan juara Amzar dan Ustazah Meli. tiga mereka. Alhamdulillah. Tahun 2017 Ya. sebelum Akhi Arif berangkat ke Makassar. Ya. Senang dengan prestasi tersebut. Alhamdulillah senang. Mendapatkan biaya 10 10 juta rupiah dan langsung bisa beli NMAX. kereta NMAX yang Ya. setia sampai sekarang. Alhamdulillah. Tidak hanya di Pentaspai, yang MTQ formal juga pernah dapat juara. Juara 1 alhamdulillah. Juara 1 di cabang apa? Di Syarhil Quran. Syarhil Quran. Maka malam ini kalau misalkan nanti akan ada segmen Tanya jawab retorika. bukan saya mengupas tentang retorika, maka Kiflan dan Firza adalah ahlinya, ya kan? Alhamdulillah. Sebagai pensyarah. Sebagai pensyarah. Ya. Firza pernah pidato bahasa Arab ya Pidato bahasa Arab. di Banten. Madin, Porsadin. Porsadin. Apa penjangan Porsadin? Personi? Enggak. Enggak. Ada lama sih kan. Enggak. Dia pokoknya yang ikut itu semua Madin seluruh Indonesia, Iya. madrasah diniyah. Di masyarakat sini. Seluruh Indonesia. Dulunya Firza mewakili Mewakili Islami. ya LP3M. LP3M. LP3M itu TPA Madin Islamik ya. Madin Islamik. Terima kasih kepada Islamik sudah menitipkan santri terkecil yang sedang mengukir banyak prestasi dan menjadi artis ulung di Anhala ya. Kalau ada film pemeran utama pasti Firza. Kenapa? Karena setelah disurvei yang paling dapat Firza. Pasti. dibandingkan dengan Kiflan ya. Aku kamu ke. Tapi tetap disutradarai oleh Abi kita. Ya boleh, ide cerita. Kan Iya. kita ada film yang berangkat dari sejarah Ya, sendiri. sejarah nyata. Dan insya Allah semoga di penutupan hadana nanti akan mampu kita garap sebuah film yang Ya. menjadi poin penting dan menjadi manfaat bagi siapapun yang melihatnya. Bisa. Dalam kehidupan pribadi, pengalaman terpahit, Kiflan. Ya. Lepas aja, jangan seperti orasi. Assalamualaikum. Enggak ya. Secara umumnya bagi seorang anak terjadinya broken home di rumah itu adalah hal yang sangat bisa dibilang menyakitkan. Ya, di antara kesalahpahaman mungkin antara orang tua itu juga menjadi hal yang membuat mungkin jatuh, tapi kita harus bangkit lagi gitu, Iya. dari segenap. Kalau kita lihat hari ini, Firza, mungkin dari sosok Kiflan itu mampu dilalui dengan penuh senyuman. Walaupun pernah sesekali berkata, ya Allah mi lagi nyopet udip lun pulang baron. Tapi itu tidak mematahkan semangat. Firza sendiri, sebelum kita lanjutkan ke Kiflan, Firza sendiri yang paling pernah sedih saat pernah baca surah Kahfi, sakit kepala. Yang nggak mesti di sektor keluarga, misalnya apa pengalaman terpahit baik di Anhala ataupun di luar Anhala. Kalau pengalaman terpahit Tidak pernah dibawa lomba. Mungkin nggak sepahit-pahit orang-orang yang nggak sepahit-pahit mungkin orang-orang yang di luar. Nggak bisa ngafal mungkin atau apa. Tapi menyangkut dengan pendidikan gimana ya? Yeah. Yang paling pahit bagi Firza kalau menurut Anda Sahabi, nggak bisa baca Al-Quran semerdum Zammil. Ada rokok. Kita tes. Menjaga kode etik. Itu ada satu lagi kawan ya.
Raki. Teman Parsi dah. Jadi para pemirsa, Kiflan ini mungkin saya selaku ceciknya, kalau sekarang memang boleh juga dianggap sebagai ayahnya, berarti ayahnya. Ayahnya katakanlah merantau jauh, nun di sana dengan sekelumit sejarahnya, dengan sekelumit kisahnya. Namun untuk menjadi seorang Kiflan dalam persepsi kami, bahkan ada beberapa santri yang lain, mungkin itu agak pahit, bahkan ada yang berpendapat mungkin saja tidak mampu, tapi dia mampu melaluinya dan tetap bisa mengejar prestasi. Berikan tepuk tangan. Nampak tepuk tangan para pemirsa di rumah. Apa yang memotivasi Kiflan sehingga bisa melalui hal tersebut semua? Apakah karena ada Firza dalam kehidupan? Ya. Yang pertama, tapi sahabat itu tidak pernah lepas ya. Tidak pernah lepas. Hal yang lain mungkin ada di sektor keluarga atau boleh disampaikan, mungkin Kiflan sampaikan. Baik, yang sangat memotivasi saya itu sehingga tegap berdiri. Ya, sehingga tegap berdiri ialah harapan terbesar orang tua untuk menjadi orang yang berguna itu adalah impian yang sangat besar. Seperti saya ingin mengganti ayah saya mungkin menjadi seorang pendakwah, menjadi orang yang sukses, menjadi insyaallah menjadi ulama. Amin. Dengan berkat bantuan Abi juga selaku cici dan seluruh keluarga besar Nurdin Nursyah, Pak Nek. Ya, Pak Nek, Mami yang telah membantu dengan peluh air mata hingga saya bisa menjadi seperti saat ini. Terima kasih banyak kepada keluarga Nisam yang telah mendidik, yang telah menjaga, yang telah menghabiskan tenaga untuk menjaga saya dan adik saya Neza. Terima kasih banyak. Umi? Ya, Umi juga. Insyaallah nanti akan kita share video ini ke Umi, karena Umi juga dalam persepsi Abi tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap Kiflan, cuma karena jauh saja kan. Ya, Umi lagi. Terima kasih banyak Umi yang telah mendoakan sehingga anak Umi sekarang udah besar dan insyaallah sudah siap untuk nikah. Ya, dalam persepsi Firza sendiri, kalau menganalisa dari kehidupan Kiflan, kenapa dia bisa bertahan sampai detik ini kan beda kita persepsi. Persepsi Abi lain, persepsi Kiflan, Firza lain. Kiflan adalah seorang yang memiliki karakteristik teguh, kuat dan bijaksana dalam segi sikap maupun segi apapun itu. Walaupun ada kurangnya, nanti kita bahas. Kan? Dalam segi kekuatan Kiflan ini, Kiflan menyembunyikan rasa sedihnya. Pandai menyembunyikan rasa sedihnya. Dengan sekelumit senyumannya. Ya. Always be happy. Di Anahla banyak yang mendapatkan cerita-cerita menarik. Ada seperti Ari Al-Azan, kan? Khaidir Ali Sehan, Khairil Umayyah. Letting kalian kan banyak. Yeah. Ada memang sempurna orang tua kadang-kadang tidak ada rezeki. Ada Fadil Aulia Fariski, ya. Semua punya sekelumit masalah. Alfani Nusra, adiknya Hyari yang ayahnya nggak bisa bersuara tapi bisa tampil di nasional. Kalau kita analisa dengan banyak masalah yang dihadapi oleh Kiflan, yang pertama kecilnya tidak terarah karena ada sekelumit kisah yang tidak mungkin kita bahas di sini. Ya intinya dia harus dititipkan bukan ke Pati Jompo, sebelum pesantren dia pernah singgah di rumah Wa Irma dan si jolinya sekolah itu Nafis. Nafis. Kawan akrabnya Nafis. Dulunya saat kecil bandel tuh biasa. Bandelnya enggak mungkin nggak terlalu, cuma na'udzubillah saja. Tapi Om itu penyabar, ada Pak Alim, Cik Ma, Bunda. Saya itu Bunda Leni udah nikah belum ya? Belum masih di rumah Cik Ma. Jadi termasuk Pak Heri juga kan. Jadi semua orang pernah hadir untuk membantu Kiflan, sehingga Kiflan ini karena udah ada orang yang di samping dia tetap tegar. Firza ini menjadi
spirit bagi orang para santri yang lain bahwa seperti ini loh, ada seorang santri yang melalui kehidupannya dengan penuh cobaan tapi tetap bangga menjadi santri. Ya gimana? Iya. Alhamdulillah. Nggak ada keterpaksaan. Nggak bisa pegang HP. Nggak bisa pegang kereta. Iya. Nggak ada jadi beban. Nggak bisa pacaran. Nggak itu. Nggak bisa nongkrong. Nggak. Aman semua ya. Ada masanya. Ada masanya. Kapan? Kalau kita sudah sukses. Jadi, di film Surat Kepada Sang Ibu, pemeran utama kalian berdua. Nanti boleh kunjungi di channel, cari sendiri. Ada di film beberapa waktu yang lalu kan. Ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan sementara waktu, saat itu mungkin kondisi tidak pas, dan sekarang sudah kembali lagi. Pengalaman terpahit, orang tua sering dicoba oleh Allah sehingga tidak bisa mengantungkan kehidupannya kepada orang tua secara penuh, tapi harus mengantungkan, untungnya ada keluarga yang mau menyambutnya. Itu berat untuk seorang santri, tapi Kiflan mampu melaluinya hari ini. Dan mungkin bisa Kiflan sampaikan, di Mahat ini juga ada seorang adik, Neza Askia, satu ayah, ya satu mama, iya, kandung. Nah, gini perlu disampaikan karena ada beberapa foto yang ditanyakan oleh, kan ada yang foto ketiga. Oh ya. Yang saat menang kemarin. Juara di MTQ juara 1, Neza juara 2. Jadi ada yang bertanya, kenapa peluk dekat-dekat? Kan Neza itu adiknya Kiflan. Kalau saya memang bisa wali kan? Wali. Bisa menikahkan. Bukan menikahi, menikahkan. Yang selanjutnya apa yang diperoleh oleh Firza di An-Nahla? Dari segi semuanya. Yang paling penting itu ilmu. Dari baca kitab, dari hafal Quran, dari prestasi juga, dan seni-seni lainnya. Kemarin dapat juara 2 Qiraatul Kutub, kitab Nurul Yakin ya. Tentang tarikh. Sebelum di An-Nahla pernah kenal kitab Arab? Nggak pernah. Artinya instan di sini ya. Instan ini. Jadi belajar dengan Ustadz Taufikur Rahmi yang hitam-hitam tuh. Yang lain di seni juga ada ya, kecuali seni tarik suara. Kiflan, yang bisa diperoleh dari An-Nahla itu sendiri apa? Yang pertama ya tentunya ya tidak jauh dengan Al-Quran, karena keseharian memang bersama Al-Quran. Yang kedua, tidak lagi asing dengan yang namanya Nahu. Setidaknya tahu kitab Arab ya. Kitab Arab ya. Kitab kuning. Bersama Abi setiap malam belajar walaupun agak lelah. Ya, agak lelah, tapi alhamdulillah tidak asing lagi di telinga tentang apa itu fa'ala, yafilu, fa'ala dan lain sebagainya gitu. Apalagi kemarin kita ya. Semoga bisa mengikuti jejak beliau di kemudian hari dan di sektor kitab kuning. Amin. Cita-cita Kiflan apa? Cita-cita menjadi bidan? Bukan. Yang jelas menjadi pengusaha. Ini ada dengar-dengar mau ke Brunei ya. Firza ke Tarim. Firza ada rencana, taman ini ada rencana ke luar negeri. Rencana. Kalau PPKM nggak jadi udah ya. Kiflan. Ya, cita-citanya pastinya menjadi pengusaha. Tapi yang agamis. Yang religi. Iya, religi. Artinya ulama. Iya. Bukan ulama. Kalau ulama kita jauh. Bukan jauh. Untuk diri kita sendiri, kalau dinilai menjadi ulama itu, siapa tahu suatu hari. Tapi kalau dinilai sekarang masih sangat banyak guru-guru kita yang lain yang bisa dikategorikan sebagai ulama. Artinya kita menjadi orang yang mengerti agama dan bisa menyampaikan kepada orang lain, sekaligus menjadi pembisnis. Karena Nabi itu kan berniaga dulunya. Khadijah berniaga. Kalau zaman Nabi banyak para pengusaha, karena kan dulu nggak ada kerja di kantoran. PNS itu belakangan. Semua jadi pembisnis.
Tapi satu pesan yang paling penting. Kalau kita kejar dunia, kalau kita kejar akhirat, dunia akan dapat. Kalau kita kejar dunia, impossible akan dapat akhirat. Hari ini sudah maba loh. Apa maba? Bukan mabar. Mahasiswa baru di YN S2. Malikus Saleh, pasca sarjana lulusan LPI. Artinya nggak pernah terbayang dulu menjadi mahasiswa, apalagi di kancah pasca sarjana. Tapi hari ini karena kejar akhirat, dunia dapat. Semoga kedepannya kalian juga demikian. Amin. Dan di Anhala pun sudah mulai diterapkan bahasa Arab. Nah, itu menjadi poin penting bagi orang-orang yang akan menempuh ilmu pengetahuan di luar Indonesia kan. Yang selanjutnya pesan kepada seorang yang penting, si Kiflan silakan, tanpa menyebutkan namanya. Apa boleh disampaikan, mungkin nanti siapa tahu melihat seperti Abi berpesan kalau Mami dan Pak Nek lihat, doakan Abi semoga mampu untuk mengembangkan Anhala ini tanpa ada tujuan apapun, yang hanya ada untuk melahirkan generasi yang mengerti agama tanpa menghiraukan finansial. Artinya tujuannya memang untuk mengaji. Ini loh yang Mami dan Pak Nek harapkan dulu. Saya menjadi orang yang punya balai pengajian, punya santri, dan mereka mengaji kitab kuning. Mami pernah dulu saat pergi ke sawah lewat pesantren Dayah depan Rudi depan rumah Pak Muzammil. Lewat paginya ada santri yang baca Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijab, mentek, ya kan? Jadi Mami dengar, dikira apa? Mami pikir apa itu, tiba-tiba kan pas pulang dari pesantren itu kan kita hafal-hafal, sering kita ulang. Itu yang dicari dulu dari dulunya nggak dapat. Ini dari mana nih? Itu di pesantren kita mentek. Udah ngaji yang betul, doa dari mama dan Mami dan Pak Nek, semoga jadi ulama. Amin. Walaupun sekarang belum jadi ulama, jadi tengkurangkang lah. Itu pesan dari saya untuk Mami dan Pak Nek. Insyaallah akan terus berjuang untuk mendirikan pesantren yang mulia ini. Kalau Kiflan sendiri, ya terutama kepada Abah dan Umi, terus doakan Kiflan di sini semoga tetap tegar, tetap semangat dalam meraih mimpi, mewujudkan harapan Abah Umi yang telah lama mendoakan, yang mungkin bangun di sepertiga malam doa buat Kiflan dan Neza. Ya, Kiflan mengucapkan terima kasih banyak kepada Abah dan Umi. Ya, banyak perjuangan, banting tulang karena Abah dan karena Abi juga Kiflan bisa meraih trofi nasional. Karena doa Umi, Kiflan bisa tegar, Kiflan bisa kuat, dan Kiflan bisa terus membanggakan Abah dan Umi. Ya, mungkin itu aja dari Kiflan. Semoga Abah dan Umi sehat selalu, berkah umur, dan dimuliakan terus oleh Allah Ta'ala. Yang paling penting di garis bawahi, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Giliran Firza, pesan untuk siapapun yang menurut Firza penting, silakan. Kalau pesan untuk seorang yang istimewa tetap untuk orang tua. Pesannya tetap minta doa kepada mama sama ayah. Karena Firza dulu juga bukan orang baik-baik kali, bukan orang jahat-jahat kali juga, tapi bandel ya juga. Alhamdulillah udah Allah titipkan 2 malaikat yang bisa membimbing Firza dan bisa taruh Firza di tempat yang betul-betul berbobot buat Firza. Amin. Di Anahla. Harapan Firza, doa Firza buat mama, semoga mama sehat selalu, ayah sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur taatnya yang penting, dan berkah, dan kuat dalam segala cobaan. Dan Firza harap untuk mama dan ayah juga doain Firza kuat, khatam, dan bisa menempuh karir pergi ke luar negeri. Amin. Insyaallah itu bukan sebuah
bukan sebuah angan-angan belaka, karena Anahla sudah pernah membawa seorang santrinya untuk ke Sudan, itu Pak Akhun Kamal, dan insya Allah kita sudah punya link untuk ke luar negeri. Doakan saja semoga kondisi negara dan dunia ini lekas sembuh dari COVID-19. Amin. Ya. Jadi yang terakhir untuk semua santri dari kalian berdua, boleh sepatah dua kata. Khusus santri Anahla dan semua santri. Apa? Say no to, atau dari kita bertiga. Yang namanya setiap santri itu tinggalkan, yang namanya cinta. Kalau dapat cinta, Kiflan gagal. Kalau sudah kenal dengan cinta, Firsa gagal. Untuk menjadi santri itu memang berat. Memang pilihan hidup berat menjadi santri. Artinya siapapun yang menjadi santri itu pejuang. Tidak akan kalau kita sudah siap menjadi santri dan sudah kelar menjadi santri, artinya kita sudah menjadi seorang pejuang. Ada masalah itu, kalau santri tidak dapat masalah, itu bukan santri. Dibangunkan subuh, disiram pakai air, apalagi kena pukul nanti sekali dari Abi. Itu sekelumit kisah dari seorang santri. Bangun mata melek, kita sangat zikir subuh semuanya. Artinya menjadi santri sangat banyak hal positif yang dapat kita petik, sekaligus menjadi santri harus siap menjadi sebagai seorang pejuang. Mungkin itu saja pada pertemuan kita kali ini. Semoga kalian berdua menjadi orang yang berguna lebih daripada Abi dan mampu meraih prestasi tiada henti sampai tua nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dialek santai kami malam ini mungkin agak hening sedikit, tidak walaupun ada canda tawa, karena real tanpa ada rekayasa, tanpa ada dialek. Tadi mau tidur dipanggil oleh kameramen, antum berdua masuk studio karena Abi lagi ada waktu. Sudah kelar kita dialeknya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and share. Sangkres. Jangan lupa like, subscribe, and share. Satu kalimat per orang. Jangan lupa share, like, and subscribe. Iya. Jangan diborong. Sudah kelar pertemuan kami. Insya Allah di lain pertemuan akan kita bahas hal yang berbeda. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.